Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metri Gustori dari Universitas Terbuka. Di sini ingin menyampaikan membuat suatu ringkasan, katakanlah seperti itu, untuk tugas kuliah yang dibebankan kepada kami, yakni mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Di sini saya membuat video dengan suatu judul Solusi Inovatif dan Strategi Implementasi Sistem Layanan Digital Dukcapil atau SILADU untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kaur. Jadi di sini saya membuat suatu latar belakang pelayanan administrasi kependudukan adalah salah satu bentuk publik yang paling mendasar karena menyangkut identitas hukum setiap warga negara. Namun di Kabupaten Kaur, pelayanan ini masih menghadapi sejumlah kendala seperti proses yang lambat, antrean yang manual, keterlambatan pencetakan EKTP, serta permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, di sini saya juga membuat rumusan masalahnya, apa solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kaur. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana penerapan teori pelayanan publik dapat mendukung keberhasilan solusi tersebut. Dan yang ketiga, apa strategi implementasi SILADU Kaur agar efektif dan berkelanjutan. Di sini ada tujuan penulisan, yakni merumuskan solusi inovatif berbasis digital dalam pelayanan publik. Dan yang kedua, menjelaskan penerapan teori pelayanan publik pada kasus Dukcapil di Kabupaten Kaur. Yang selanjutnya menyusun strategi implementasi, mencakup aktor, langkah-langkah, dan potensi-potensi hambatan. Di sini ada tujuan atau kegunaan untuk penulisan ini, yakni memberikan pemahaman tentang penerapan teori pelayanan publik modern dalam konteks lokal. Selanjutnya praktis, menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Kaur khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. Jadi berdasarkan kajian dari pustaka, saya memakai teori good governance, yakni prinsip yang menekankan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif dan efektif, dan partisipatif. Dalam konteks Dukcapil, prinsip ini harus mewujudkan melalui penyediaan informasi pelayanan, kejelasan waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan publik. Selanjutnya, di sini saya menawarkan solusi inovatif, ya, yakni saya beri nama layanan digital Dukcapil atau SILADU Kaur. Jadi SILADU Kaur ini merupakan sistem digital yang integrasikan seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Inovasi memiliki 3 komponen. Yang pertama, portal layanan online. Yang kedua, antrean digital dan notifikasi. Yang ketiga, itu pusat pelayanan pengaduan atau helpdesk online. Dan adapun aktor-aktor yang terlibat di sini ya, seperti Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur yang bertugas sebagai pelaksana utama dan pengelola sistem. Selanjutnya melibatkan Dinas Kominfo sebagai penyedia infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, Bapeda dan bagian keuangan daerah, penyedia anggaran dan integrasi kebijakan. Selanjutnya yang terlibat juga di sini yakni masyarakat sebagai pengguna atau pengawas layanan melalui partisipasi digital. Dan terakhir yakni pihak swasta atau developer aplikasi sebagai mitra pengembang sistem SILADU. Jadi langkah-langkah penerapan yang pertama yakni tahapan perencanaan, analisis kebutuhan sistem, penyusunan SOP digital dan desain alur pelayanan. Selanjutnya tahap pengembangan sistem, pembuatan aplikasi berbasis web mobile dan integrasi data dengan SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Yang ketiga, tahap sosialisasi dan pelatihan. Jadi di sini yang saya maksudkan yakni pelatihan untuk pegawai dan mengedukasi masyarakat melalui media sosial, baleho dan posko di kelurahan. Tahapan implementasi bertahap dimulai dari layanan KTP elektronik dan KK. Kemudian diperluas ke akta kelahiran dan kematian. Selanjutnya tahap evaluasi, ini juga sangat penting.
dan pengendalian. Monitoring kinerja melalui indikator pelayanan, kecepatan, keakuratan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Nah, di sini juga ada potensi hambatan dan mitigasi. Saya buatkan kolom seperti ini. Potensi hambatan itu rendahnya literasi digital masyarakat. Itu berdampak pada masyarakat enggan menggunakan aplikasi. Jadi untuk strateginya, edukasi melalui loket bantuan dan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Selanjutnya, hambatan selanjutnya yakni resistensi pegawai terhadap perubahan yang berdampak pada implementasi lambat. Dan strateginya pelatihan intensif dan pemberian insentif kerja kepada pegawai-pegawai yang bekerja secara komitmen dan disiplin. Selanjutnya, keterbatasan anggaran itu sebagai hambatan juga yang berdampak pada hambatan infrastruktur. Dan saya menawarkan strateginya yakni kerjasama CSR dan hibah teknologi. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini bisa bekerja sama kepada pihak swasta atau pihak ketiga yang dalam hal ini CSR atau meminta hibah teknologi kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, hambatan gangguan jaringan internet. Ini yang berdampak pada gangguan pelayanan. Strateginya menyediakan server lokal dan sistem offline backup. Jadi jika ada kendala terhadap jaringan bisa melalui secara offline. Jadi di sini saya memberikan kesimpulan, peningkatan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kaur membutuhkan inovasi berbasis digital agar prinsip good government dapat terwujud. Melalui Sidradu Kaur, pelayanan publik dapat menjadikan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Solusi ini relevan dengan teori Servequal, NPM, dan Reinventing Good Government yang mendorong birokrasi menjadi adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.